Jangan lupa subscribe, klik lonceng, klik like, comment, and share. Shalom, kiranya damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini yang Kau jadikan bagi setiap kami, untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Roh Kudus, urapi kami, bimbing kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas renungan firman Tuhan tentang ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan adalah hal yang mudah untuk dikatakan, tetapi untuk melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit, tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi kita sedang berada pada situasi yang sulit atau kurang mendukung. Adanya kondisi keuangan yang sedang menurun, atau bahkan kondisi keuangan yang sedang terpuruk, situasi usaha atau bisnis yang penuh persaingan, lingkungan pekerjaan yang membuat kita dihadapkan pada hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Kondisi rumah tangga atau keluarga yang sedang berantakan, pergaulan yang semakin bebas, sedang banyak pergumulan dan berbagai masalah hidup, dan lain sebagainya. Sehingga kita dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk mengambil keputusan dan langkah selanjutnya. Pertanyaannya, apakah kita tetap mentaati kebenaran firman Tuhan? Ataukah justru melanggar firman Tuhan dan melakukan dosa? Dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada penolong kita, yaitu Roh Kudus, untuk membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Kita terkadang takut mengambil keputusan untuk taat kepada firman Tuhan, karena kita takut mengambil resiko-resiko yang harus kita tanggung. Banyak orang menginginkan berkat Tuhan yang besar dan mengalami mukjizat yang luar biasa dalam hidupnya, tetapi mereka lupa bahwa untuk mendapatkan semuanya itu ada harga yang harus dibayar, ada proses yang harus dilewati. Tetapi kebanyakan orang menginginkan semuanya serba instan. Kebanyakan mereka tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan atau kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka hanya menginginkan berkatnya saja. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Seharusnya kita bukan mengejar berkat, tetapi mengejar sumber berkat, yaitu Tuhan, dengan cara mentaati firman Tuhan. Karena sesungguhnya setiap ketaatan pasti mendatangkan berkat. Sebab Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Sebaliknya, ketaatan atau dosa akan mendatangkan kutuk. Dalam Mazmur 18 ayat 25-27. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Mengapa kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita? Ada 4 alasan mengapa kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ketaatan membuat kita semakin intim atau semakin dekat kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 24,
Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ketaatan kita kepada Tuhan akan memperkuat hubungan intim kita dengan Tuhan. Jika kita mentaati firman Tuhan, maka saya dan saudara diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita, sehingga kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketaatan membawa kita ke dalam kedewasaan rohani. Dalam Efesus 4 ayat 13-15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Efesus 4 ayat ke-15 dikatakan, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran. Dalam ayat Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dengan kita berpegang teguh kepada kebenaran atau taat, di mana kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri, maka kita akan terus bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa secara rohani dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ketaatan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kita tentu akan menjawab iya. Tetapi apakah buktinya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Menurut firman Tuhan, siapakah yang mengasihi Tuhan itu? Dalam Yohanes 14 ayat 15, 21 dan 23, ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam ayat ke-23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Orang yang memegang firman Tuhan dan melakukannya. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sudahkah kita mentaati firman Tuhan? Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena seberapa taat kita melakukan firman Tuhan, sebesar itulah kasih kita kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat keempat, barang siapa berkata, aku mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintah Tuhan, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Alkitab mengatakan, jika ada orang yang mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan, tetapi tidak mau menuruti atau tidak mau mentaati perintah Tuhan, maka dia adalah pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Yang keempat, ketaatan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Dan ia, Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tuhan sudah menebus manusia dari hukuman dosa. Tuhan sudah sedemikian mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita, memperhatikan kita, memelihara kita sampai sekarang ini. Maka sudahlah selayaknya kita membalas segala kebaikan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara taat menjalankan firman Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan. Ketaatan itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat dicurahkan. Sebaliknya, di mana tidak ada ketaatan, maka tidak ada berkat dari Tuhan. Berkat bukan semata-mata tentang uang, saudara, tetapi berkat meliputi banyak hal. Berkat Tuhan apa sajakah yang bisa kita terima dengan mentaati kebenaran firman Tuhan? Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencontoh ketaatan firman Tuhan dari tokoh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Berkat apa saja yang diterima dengan ketaatan dari tokoh Sadrak, Mesah, dan Abednego? Setidaknya ada 4 berkat yang diterima oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego karena mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, mampu berdiri teguh. Dalam Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab kepada Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapi-rapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ketiganya, baik Sadrak, Mesah, dan Abednego, memilih untuk tetap mentaati kebenaran firman Tuhan, tetap menyembah Tuhan yang benar, dan tidak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah patung emas sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Sadrak, Mesah, dan Abednego dihadapkan pada situasi yang sulit, tetapi ketaatannya kepada firman Tuhan memampukan mereka untuk tetap berdiri teguh, tetap mempercayai Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhan yang hidup, Allah bangsa Israel. Yang kedua, mendapatkan jawaban doa dan terhindar dari malapetaka. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 23. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripada Tuhan. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan bahwa apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita minta kepada Tuhan, kita akan memperolehnya. Tuhan akan menjawab doa kita dengan syarat kita harus menuruti atau mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Daniel 3 ayat 16-17. Lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab kepada Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dalam Daniel 3 ayat 19, maka meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Kita perhatikan apa yang akan terjadi pada Sadrak, Mesah, dan Abednego saat mereka dilemparkan ke dalam perapian yang dipanaskan sampai 7 kali lipat dari biasanya. Dalam Daniel 3 ayat 24, 25, dan 27. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat ke-27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sebenarnya keputusan yang diambil oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego sangat beresiko. Taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Tetapi mereka tetap teguh untuk mentaati firman Tuhan, apapun resikonya. Karena mereka sangat tahu bahwa Tuhan mampu melepaskan mereka. Dan malapetaka itu tidak akan menimpa mereka. Terbukti, api yang dipanaskan 7 kali lipat itu tidak mampu membakar pakaian dan tubuh mereka, dan mereka tetap hidup. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita berani mengambil resiko yang besar untuk mentaati kebenaran firman Tuhan? Resiko besar itu bisa berupa kehilangan pekerjaan, terhambat karir dalam pekerjaan, harus melepaskan atau kehilangan orang yang kita cintai karena menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan. Dan juga resiko besar lainnya. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan Tuhan. Dalam Daniel 3 ayat 28 sampai dengan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Sebelumnya, Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak diberikan kebebasan untuk menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah bangsa Israel. Bahkan diperintahkan Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang telah didirikannya. Dengan ketaatan yang tidak mengenal kompromi dari Sadrak, Mesah, dan Abednego, yang tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, mengakibatkan mukjizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Mereka tidak terbakar oleh api yang dipanaskan 7 kali lipat, dan membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kemudian mereka mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang ajaib, dengan diberikannya kebebasan untuk menyembah Tuhannya. Bahkan orang yang menghina Tuhannya Sadrak, Mesah, dan Abednego
akan mendapatkan hukuman yang berat, yaitu hukuman mati. Dan rumahnya akan diratakan dengan tanah. Karena telah dikeluarkan perintah Raja Nebukadnezar bahwa setiap orang dari bangsa, dari suku bangsa, dari manapun juga ia, yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego, orang itu akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Yang keempat, meraih keberhasilan dan kesuksesan. Dalam Daniel 3 ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Ketiganya, baik Sadrak, Mesah, dan Abednego, mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Raja. Dengan ketaatan mereka, maka Tuhan melimpahkan keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mempunyai masa depan yang cerah dalam kehidupan mereka. Apakah Bapak, Ibu, Saudara ingin mengambil bagian untuk hidup mentaati firman Tuhan? Jika iya, itu memang pilihan yang sangat tepat. Dan itu memang harus kita lakukan. Karena ada 4 alasan mengapa kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ketaatan membuat kita semakin intim atau semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan membawa kita ke dalam kedewasaan rohani. Yang ketiga, ketaatan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, ketaatan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Taatilah setiap firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar. Karena kunci untuk mengalami hidup dalam berkat dan kelimpahan adalah hidup yang mentaati firman Tuhan. Berkat Tuhan pasti akan menjadi bagian hidup kita. Apapun yang kita lakukan, baik kita sebagai karyawan, baik sebagai pengusaha, anak sekolah atau kuliah, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Saat kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di dalam keluarga, dan dimanapun kita berada, kerjakanlah semuanya itu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Karena ketaatan kita kepada firman Tuhan itu akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan, yaitu kita akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Berupa apakah berkat Tuhan itu? Yang pertama, kita dimampukan untuk berdiri teguh. Yang kedua, kita mendapatkan jawaban doa dan terhindar dari malapetaka. Yang ketiga, kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Yang keempat, kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan kali ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, mampukan kami untuk hidup taat kepada firman-Mu, karena kami percaya janji-Mu bahwa ada berkat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang taat akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau tahu kekurangan dan kelemahan kami. Tolonglah kami dan berikan kekuatan kepada kami, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan sebagai bukti bahwa kami benar-benar mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.